Sebenarnya gini ya, kalau misalnya yang perlu diperbaiki itu yang perlu diingat pertama tujuan kita berorganisasi sih. Jangan sampai tujuan kita berorganisasi itu untuk kekuasaan gitu. Kita kan Jom kita bongkar di Hima MPI Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kamu Baik. gimana? Alhamdulillah. Nih ngomong-ngomong Kak Eza nih juga anak MPI Kak Eza nih. Oh iya, Ya kan? jelas. Ini kalau kita partai politik nih, Anda itu kader kami. Untungnya kita bukan parpol, kita cuma organisasi biasa. BTW kenalkan nih uniform MPI yang baru ya. Asal kalian tahu. Kenalin kan baru. Boleh. Gini Promosi Kak, sekalian ya. besok kan katanya PBAK nih. Besok Jadi hari kita- ini nggak sih? Tanggal 1. Besok Oh tanggal iya, besok. 1. Jadi katanya kita nih mau menyambut dedek-dedek gemes, anak-anak baru ya kan. Nah, apa pesan kakak nih? Kenapa seorang mahasiswa harus ikut organisasi gitu? Organisasi. Kenapa gitu? Karena ada istilah di kampus kita, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Untungnya saya mahasiswa puku-puku, bukan kupu-kupu. Apa tuh? Enggak tahu juga sih. Jauh. Kenapa? Pulang kuliah. Pulang kuliah. Kenapa tuh? Ada ya harus organisasi, jangan jadi kupu-kupu. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita berbicara tentang organisasi, kan organisasi itu penting juga sih. Kenapa? Karena dengan kita berorganisasi banyak juga manfaat yang kita dapat nih. Contohnya salah satunya nih, pertama kita bisa punya relasi lebih luas. Kalau misalnya kita hanya fokus di akademik aja, pasti yang kita jumpai itu orang-orang itu aja. Contoh nih, semisal ya ada sih relasi, tapi kan mungkin hanya dengan dosen, hanya dengan sivitas akademika seperti kayak mahasiswa, staff itu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa berorganisasi, tentu kita tuh bakal punya relasi yang lebih luas gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh udah bertahap sampai tingkat ketua ataupun mana-mana ya, pasti kita tuh bakal punya relasi yang contohnya dari instansi lain gitu, atau mungkin bahkan bisa sampai nasional. Oh, kakak udah pernah ikut tingkat nasional kemarin kan? Oh, Rakernas. Oh, itu Rakernas namanya. Mas, Apa tuh rapat kerja nasional? Rapat kerja nasional itu sebenarnya ini sih khusus senat, jadi senat mahasiswa PTKIN gitu. Jadi kan PTKIN itu kan yang kayak STAIN, IAIN, UIN itu aja sih. Jadi nggak mencakup semuanya gitu, nggak kayak yang universitas negeri biasa, apalagi swasta itu enggak. Oh, itu PTKIN. Nih kalian anak MPS contohin Kak Eza. Oh jangan. Kenapa enggak? Belum jadi contoh. Ya kan akademik bagus, bisa ikut Rakernas juga, aktif organisasi. Itu kan kebutuhan kesempatan kan, karena kan kesempatan. Biarpun hal-hal kayak gitu kita bisa berorganisasi, tapi kalau misalnya kita bisa kesempatan kayak bisa keluar kota, bertemu dengan seluruh aktivis-aktivis dari seluruh Indonesia, itu kan kayak kesempatan juga gitu, karena nggak semua orang punya kesempatan itu. Karena kan event-event seperti itu juga nggak pasti ada gitu. Ini pas kebetulan aja ada. Gitu. Nih kalau kita hitung-hitung udah hampir 1 tahun ya kita menjabat itu kan Kak. Betul. Jadi iya sih ya, udah menjelaskan. Jadi ada apa evaluasi nih? Karena kan setiap organisasi pasti punya masalah gitu. Atau pesan untuk organisasi-organisasi yang ada di kampus TAIN Sultan Abdul Rahman itu apa tuh Kak? Dan sebagai kakak, sebagai seorang ketua senat mahasiswa. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya yang perlu diperbaiki itu yang perlu diingat pertama tujuan kita berorganisasi sih. Jangan sampai tujuan kita berorganisasi itu untuk kekuasaan gitu. Kita kan organisasi ini kan ibarat kayak politik ya. Kita boleh berpolitik, kita boleh berorganisasi gitu, tapi jangan sampai niat kita itu untuk kekuasaan, tapi untuk kemaslahatan, untuk mengubah organisasi itu menjadi lebih baik ke depannya dengan adanya kita gitu. Dan kita juga bisa belajar dari organisasi itu. Terus yang kedua mungkin ini kan kebanyakan aktivis ya, mungkin di kampus kita di STAIN ini belum terlalu kelihatan kalau aktivis itu lama kuliahnya kan gitu ya. Seorang aktivis itu pasti identik dengan kuliahnya lama, lebih dari 4 tahun gitu. Jadi yang perlu diperbaiki ke depannya itu jangan sampai kita fokus di organisasi, akademiknya ketinggalan. Kita juga harus ingat tujuan kita utama kuliah kan untuk kuliah, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk kedepannya bagaimana kita bisa selesai tepat waktu gitu. Jadi tetap
yang pertama itu kuliah jangan sampai ketinggalan gitu, yang penting harus tepat waktu. Terus yang selanjutnya itu juga dalam berorganisasi itu kan kita selain belajar ya, belajar untuk apa sih mendidik jiwa kepemimpinan kita, kreativitas kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ke depannya itu yang perlu ditingkatkan itu kepemimpinan dan kreativitas itu, karena kalau misalnya kita punya kreativitas yang lebih, inovasi yang bagus, pasti ke depannya tuh kegiatan khususnya di kampus kita ya, di STAN Sultan Abdurrahman, kegiatan yang kita lakukan tuh nggak itu aja gitu. Kita bisa lihat sekarang kan kalau misalnya Ormawa tuh kebanyakan tuh bikin kegiatan kayak webinar, ya kan, kayak gitu tuh aja ya, pokoknya yang sejenis itu. Kalau misalnya kita punya kreativitas yang lebih dan inovasi yang lebih, kita bisa gunakan kreativitas dan inovasi kita itu untuk melakukan hal-hal yang baru. Jadi kegiatan tuh nggak hanya terpacu dalam kegiatan webinar aja gitu. Oh gitu. Oh berarti tadi yang pertama kan jangan akademik aja, juga harus berorganisasi. Yang kedua organisasi juga tapi akademik juga jalankan, harus seimbang berarti kan. Terus juga intinya dalam berorganisasi jangan untuk kekuasaan, jangan untuk itu yang penting. Nah kalau misalnya kita famous ataupun terkenal gara-gara berorganisasi itu pun bonus, jadi jangan cari bonusnya dulu. Yang penting kita bisa belajar ketika kita di organisasi itu gitu. Oh gitu ya, ngerti. Nah ini kan kita insya Allah semoga tahun depan, ini angan-angan saya sih, semoga tahun depan udah jadi IAIN, Institusi Agama Islam Negeri yang pertama di Kepulauan Riau loh. Ini Masya Allah kali. Mohon doanya ya. Yang mohon doanya. IAIN Sultan Abdurrahman, nggak pakai stand lagi, gitu. Langsung IAIN ini namanya. Jadi kalau kita nak jadi IAIN ini mahasiswa harus bagaimana nih dari sisi akademik atau apa yang harus dipacu ke depannya biar bikin mantap, biar orang tahu oh ini mahasiswa IAIN tuh kayak gini loh. Gitu. Gini, jadi kan kalau misalnya udah IAIN, otomatis kan apalagi di Kepulauan Riau IAIN itu insya Allah cuma dari stand ya untuk pertama kalinya. Amin. Nah jadi yang perlu diperhatikan itu ke depannya itu ya jangan hanya label namanya kampusnya aja yang udah berubah gitu, tapi juga dari mahasiswanya, seluruh sumber daya manusia yang ada di kampus itu tuh juga harus maju gitu, juga harus lebih meningkatkan kualitasnya gitu. Hal-hal yang bisa kita ini kan, contoh kita bisa membuat jurnal sehingga jurnal itu bisa diterbitkan di kampus kita. Itu dalam hal akademik ya. Kalau non akademik mungkin kita bisa selalu ikut event-event yang mana ada event organisasi itu tingkat-tingkat nasional, tingkat-tingkat apa, sehingga kita tuh juga orang tahu gitu loh. IAIN Kepulauan Riau kan banyak nih orang kayak mikirnya Kepri sama Riau sama. Iya. Nah jadi jangan sampai kita udah jadi IAIN nih tapi orang-orang masih nggak tahu. Dikiranya dari Riau ya. Padahal dari Kepri sendiri. Jadi kita tetap harus menjaga dan meningkatkan eksistensi kampus kita sih. Jadi ya dimulai dari kita juga sebagai sivitas akademika gitu. Oh gitu. Jadi jangan hanya nama IAIN-nya tapi mahasiswanya nggak bagus, bobrok. Jadi kalau namanya udah bagus, mahasiswanya juga harus bagus karena itu tuntutan dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Ya doakan semoga kami jadi IAIN tahun depan. Amin. Kalaupun nggak tahun depan, tahun berikutnya. Amin. Ya. Biar jadi satu-satunya IAIN di Kepulauan Riau. Itu harus bangga orang Kepulauan Riau itu punya IAIN sendiri ya kan. Nah terakhir nih Kak, kan lagi PBAK nih, masa PBAK. Apa pesan untuk mahasiswa baru, dede-dede gemes itu? Pesan mahasiswa baru ya. Intinya untuk mahasiswa baru sekarang, kalian itu sudah memilih untuk berkuliah, untuk mengemban nama sebagai mahasiswa ya, ada labelnya mahasiswa. Jadi itu adalah tanggung jawab kalian. Ketika kalian tuh udah memilih untuk kuliah, itu berarti kalian udah komitmen, kalian juga harus konsisten dan kalian juga harus terima konsekuensi ke depannya. Apapun yang terjadi, selesaikan kuliah kalian. Jangan hanya di akademik aja, tapi juga di organisasi juga penting. Tapi jangan lupa, keduanya harus imbang, nggak boleh berat di satu gitu. Harus imbang, mendengar tuh ada yang baru masuk harus imbang. Ya kan, jangan akademiknya saja atau jangan organisasinya saja. Oke, semoga podcast kami ini bermanfaat. Terima kasih Kak Eza. Dan untuk adik-adik mahasiswa baru, selamat datang di STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.